Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Di atas menjelang siang, kami dari kelompok 2 hari ini mau membawakan materi yang seru banget nih tentang kimia organik, yaitu aldehid. Sebelum masuk lebih dalam, ada kuis keren nih dari kelompok kami. Seperti aldehid yang berubah melalui reaksi, manusia pun tumbuh melalui proses karena setiap perubahan adalah bagian dari pembelajaran. Nah, yuk kita mulai perjalanannya. Pertama-tama, apa sih sebenarnya aldehid itu? Gampangnya, aldehid atau biasa disebut alkana, itu adalah senyawa organik yang punya ciri khas. Cirinya apa? Mereka punya gugus fungsi yang namanya CHO atau gugus formil. Nah, posisi gugus CHO ini tegas banget teman-teman, karena dia selalu ada di ujung rantai karbon. Gak pernah di tengah-tengah. Kalau teman-teman lihat gambar molekul 3D di sebelah kanan slide, bola warna hitam di tengah itu adalah atom karbon C. Dia berikatan rangkap 2 atau gas ganda ke bola merah di atasnya yang merupakan oksigen. Lalu sebelah kanan bawah ada bola putih kecil, itu adalah hidrogen. Nah, sisa satu tangan karbonnya yang warna abu-abu di kiri bawah itu akan mengikat rantai karbon lainnya yaitu R. Ini adalah visualisasi nyata bagaimana bentuk molekul aldehid di dunia nyata. Sekarang kita beda strukturnya lebih detail. Struktur aldehid ini punya 2 bagian utama yang bikin dia unik, yaitu pertama adalah pusat karbonil. Karbonil itu ikatan antara C sama O yang punya ikatan rangkap 2, itu C rangkap 2O. Karena oksigen itu suka banget menarik elektron. Daerah ini jadi sangat polar atau punya kutub muatan. Yang kedua ada ikatan hidrogen, C. Pusat tadi mengikat satu atom H secara tunggal. Kombinasi C, O, dan H inilah yang kita sebut gugus CHO. Karena hidrogen wajib menempel langsung ke C karbonil. Makanya secara geometri, gugus ini dikunci mati di ujung rantai molekul. Nah, sekarang bagaimana cara kita kasih nama ke senyawa aldehid ini? Aturan resminya itu memakai IUPAC. Gampang banget. Kita tinggal lihat nama alkana induknya, terus ganti akhiran ana di belakangnya. Jadi al atau anal. Kalau jumlah karbonnya cuma 1, namanya metanal. Nama sehari-harinya yang sering kita dengar itu formaldehida atau formalin. Kalau karbonnya ada 2, namanya etanal atau nama populernya asetaldehida. Kalau karbonnya ada 3, namanya propanal. Dan kalau karbonnya ada 4, namanya butanal. Gampang kan ngabelnya, tinggal tambahin akhiran al aja. Senyawa aldehid ini punya sifat-sifat yang cukup kontras dibanding senyawa kimia lainnya, teman-teman. Kita bagi jadi 3 ya. Secara sifat fisika, aldehid yang rantainya pendek itu gampang banget menguap di suhu ruangan. Baunya juga tajam atau menyengat di hidung dan mereka gampang larut dalam air. Secara kimia, aldehid ini sangat reaktif, aktif bergerak atau berubah. Dia paling doyan ngalamin reaksi oksidasi ditambah oksigen jadi asam karboksilat atau reduksi kembali jadi alkohol primer. Dan secara reaktivitas gas, karena ada kutub muatan di gugus C rangkap 2O tadi, dia gampang diserang sama zat lain atau adisi nukleofilik. Sifat produksinya yang kuat juga bikin aldehid punya uji laboratorium yang khas banget. Di kelas kimia organik, ada 2 reaksi paling penting dari aldehid yang wajib kita tahu. Di slide ini, kita pakai rumus formal matematika kimia, biar kelihatan keren. Lihat kontak sebelah kiri, reaksi oksidasi. Di sini kita punya etanol, CH3CHO. Terus kita tambah oksigen. Hasil reaksinya langsung berubah jadi asam asetat, CH3COH. Atau asam cuka yang biasa kita pakai buat makan bakso. Di kotak sebelah kanan, reaksi reduksi kebalikannya nih. Etanol CH3CHO kita reaksikan dengan gas hidrogen atau H2, hasil akhirnya dia turun kasta kembali jadi alkohol primer, yaitu etanol CH3CH2OH.
Teman-teman bisa lihat gambar tabung reaksi di kanan. Yang pertama ada uji toleransi. Cairan aldehid kalau kita masukin reagen toleransi dan dipanasin sedikit, dia bakal ngereduksi ion perak di dalamnya. Hasilnya, logam perak murni bakal nempel di dinding bagian dalam tabung reaksi. Membuat efek mengkilap kayak cermin perak asli. Itu yang ditunjukin di gambar bagian atas. Yang kedua ada uji Fehling. Kalau cairan aldehid kita reaksikan sama larutan Fehling yang warna aslinya biru, dia bakal menghasilkan endapan warna merah bata atau tembaga satu oksida atau Cu2O. Di dasar tabung, itu kelihatan jelas banget ya di gambar tabung reaksi bagian bawah. Selanjutnya ada kegunaan aldehid. Gambar pertama di kiri ada botol kaca isi kataf pengawet. Nah, ini adalah salah satu kegunaan utama formaldehida atau metanal dalam bentuk larutan yang kita bisa sebut formalin. Fungsinya untuk mengawetkan spesimen biologi biar tidak busuk. Dan gambar yang kedua di tengah ada bahan baku industri plastik. Aldehid itu dipakai buat bikin resin termoset dan bahan plastik kuat seperti bakelit, misalnya untuk colokan listrik di rumah. Gambar ketiga di kanan ada botol permen cantik. Ternyata aldehid yang rantai karbonnya panjang seperti yang ada di kayu manis atau buah ceri. Punya bau harum alami yang wangi banget. Makanya industri kosmetik pakai aldehid sebagai bahan dasar parfum dan pemberi rasa makanan atau flavor. Tetapi teman-teman, ada hal penting yang wajib kita waspadai. Di slide ini sengaja kita taruh angka 37%. Angka apa itu? Itu adalah kadar standar larutan formalin komersial di pasaran. Walaupun formalin sangat berguna di lab dan di industri, zat ini punya sisi gelap yang berbahaya. Formaldehid adalah zat karsinogenik, pemicu kanker, dan iritan kuat. Kalau uapnya terhirup terus-menerus dan bisa merusak saluran pernapasan kita, kena mata atau kulit juga bisa bikin iritasi sampai luka bakar kimia. Makanya penggunaannya harus ekstra hati-hati. Sebagai penutup materi kita hari ini, mari kita rangkum poin utamanya. Aldehid adalah golongan senyawa karbon yang punya gugus fungsi CHO di ujung rantainya. Dia sangat reaktif, gampang diidentifikasi pakai cermin, perak toleransi, atau endapan merah bata Fehling, dan punya peran raksasa di industri plastik, parfum hingga pengawet spesimen biologi. Namun penggunaannya harus tetap terkontrol dengan baik karena sifat toksisitasnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami kembalikan ke kelompok tadi. Setiap perubahan adalah bagian dari pembelajaran. Mungkin itu saya dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.